Halo semuanya, nama saya Hani. Dan sekarang di video ini saya akan mereview tentang sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, and the Devil. Film ini merupakan film Korea yang tentu saja berbahasa Korea yang rilis pada tahun 2019. Lebih tepatnya tanggal 23 Mei 2019 rilis di Indonesia, sedangkan sudah lebih dulu rilis di Korea pada tanggal 15 Mei 2019. Film ini didirektur oleh Woon Tae-lee dan didistribusikan oleh Kiwi Media Group. Dan film ini bisa ditonton pada iQIWI dan juga aplikasi video. Film ini bertemakan action atau crime. Jadi film ini lebih fokus kepada bagaimana memecahkan sebuah misteri, juga beberapa action yang mereka punya. Alur cerita dari film ini adalah alur maju karena tidak ada alur mundur yang signifikan, tidak ada loncat terhadap peristiwa masa lalu yang signifikan, dan alurnya hanya maju dan maju terus. Lalu tokoh dan penokohan dari film ini, saya akan menjelaskan beberapa tokoh dan penokohannya. Hanya soal tokoh-tokoh yang sangat terlihat di film ini, yaitu yang pertama adalah Jang Dong-soo, yaitu merupakan the gangster. Di film ini, dia adalah seorang mafia boss yang terkenal dan sangat ditakuti. Lalu yang kedua adalah Jung Tae-suk. Dia adalah seorang detektif yang sangat ambisius terhadap kenaikan jabatan. Jung Tae-suk berperan sebagai the cop di film ini. Lalu yang ketiga adalah the devil, yaitu Kang Kyung-ho, merupakan seorang pembunuh berantai yang dicari oleh dua pihak, yaitu polisi dan juga gangster. Lalu selanjutnya adalah latar dari film ini. Latar waktu yang digunakan di film ini merupakan zaman modern seperti sekarang, karena tidak ada hal-hal yang belum berkembang di zaman sekarang, dan juga tidak ada yang memperlihatkan bahwa kota-kotanya merupakan kota yang sudah terdahulu, sudah zaman dulu, seperti itu. Jadi terlihat jelas bahwa latar waktu yang diceritakan di film ini merupakan latar waktu sekarang atau zaman modern. Lalu kemudian adalah latar tempat. Cerita ini bertempatkan di Cheonan-si, Korea Selatan. Lalu juga latar suasana yang diberikan yang ada di film ini merupakan latar suasana yang sangat gaduh, karena tentu saja ini film action, banyak action kesana kemari dari aktornya yang merupakan jalan ceritanya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang plotnya. Film ini itu berfokus pada 3 karakter, yaitu yang pertama the gangster, yang kedua the cop, yang ketiga the devil. Jadi the gangster itu menyimbolkan mafia boss si Jang Dong-soo ini, dan yang kedua the cop itu menyimbolkan the detective, yaitu Jung Tae-suk, dan the devil ini menyimbolkan Kang Kyung-ho, yaitu si pembunuh berantai. Jadi cerita ini menceritakan gimana soal polisi Jung Tae-suk ini dan rekan-rekannya memiliki beberapa case pembunuhan di area mereka, dan Jung Tae-suk ini menyimpulkan bahwa kasus-kasus pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai. Namun atasannya itu tidak percaya, jadi dia nggak memberikan Jung Tae-suk kesempatan untuk mengorek lebih dalam tentang case-case ini. Nah, lalu si mafia ini sebenarnya tidak ada urusan dengan 2 orang ini. Namun si mafia suatu malam dia bertemu dengan si devil ini, si pembunuh berantai Kang Kyung-ho, waktu malam-malam, di mana si Kang Kyung-ho ini melakukan aksinya seperti biasa.
dia mencoba membunuh Jang Dong-soo. Dia mencoba membunuh Jang Dong-soo, namun karena tentu saja Jang Dong-soo ini mafia, tentu saja dia lebih kuat daripada korban-korban Kang Kyung-ho yang lainnya. Jadi dia berhasil hidup, walaupun pada akhirnya dia terluka, dan itu sedikit menggores wibawanya sebagai ketua mafia yang sangat hebat dan lainnya. Jadi karena itu dia sangat dendam pada si pembunuh berantai ini, Kang Kyung-ho, yang pada saat mencoba membunuhnya itu ternyata lari dari genggamannya. Jadi dia berusaha untuk menangkap Kang Kyung-ho ini. Nah, si Jung Tae-suk ini yang sudah menyadari kasus pembunuhan berantai, dia ini kenal dengan Jang Dong-soo. Dia tahu bahwa Jang Dong-soo ini mafia yang merupakan buronan polisi dan sebagainya, namun dia belum bisa menangkapnya karena belum ada bukti-bukti yang kuat untuk menangkapnya. Lalu si Jung Tae-suk ini dia menghampiri si Jang Dong-soo karena dia tahu pasti Jang Dong-soo ini merupakan salah satu korban dari pembunuh berantai tersebut, namun dia berhasil selamat. Nah, karena itu dia ingin bekerja sama dengan Jang Dong-soo untuk menangkap si pembunuh ini karena dia merupakan salah satunya korban yang selamat. Namun Jang Dong-soo ini nggak terlalu suka ide soal gimana dia bekerja sama dengan polisi, tapi pada akhirnya mereka berdua ini bekerja sama untuk menangkap si devil ini, si pembunuh berantai ini. Nah, fast forward ceritanya dia menjelaskan soal itu, tentang kerjasama antara gangster dan polisi yang untuk menangkap pembunuh berantai ini yang merupakan disimbolkan dengan the devil. Moving on ke poin dimana bagaimana saya menemukan film ini. Jadi saya this is a TMI, but saya menemukan film ini saat sedang scroll YouTube Shorts, and then this one video caught my attention. Ini adalah cuplikan dari film tersebut, dari film ini yang tentu saja pada saat itu saya tidak tahu kalau ini cuplikan dari film tersebut. Jadi itu cuplikannya pada adegan di mana Jang Dong-soo, si mafia ini, sedang bersama seorang siswi, anak sekolahan, menunggu bus pada saat sedang hujan di pinggir jalan. Nah, karena kasihan, Jang Dong-soo ini memberikan payungnya ke siswi tersebut. Namun siswi tersebut tentu saja takut karena wah, orang ini seram banget kelihatannya. Jadi dia nggak mau nerima. Namun Jang Dong-soo ini maksa, jadi si siswi ini nerima aja. Nah, terus fast forward, ternyata waktu si Jang Dong-soo dan komplotannya ini sedang ada di sebuah kedai minuman, tiba-tiba TV-nya memberitakan, ada sebuah berita di TV di toko tersebut. Ada berita yang muncul, yaitu berita soal pembunuhan seorang gadis, seorang siswi, seorang anak sekolahan. Dan ketika kameranya menyorot sebuah payung di tempat kejadian, si Jang Dong-soo ini langsung ngenalin payung itu bahwa itu adalah payung yang dia berikan ke siswi yang sempat kehujanan bersama dia tadi siang. Nah, jadi dia langsung kayak, dia marah, karena itu dia langsung nyebarin komplotannya langsung untuk nyari pembunuh itu, karena mungkin pembunuh itu tidak jauh dari tempatnya berada sekarang. Selanjutnya adalah hal-hal yang saya temukan menarik dalam film ini adalah, pertama itu tadi soal mafia itu juga punya hati. Jadi mafia itu nggak hanya robot pembunuh. Jadi dan itu dibuktikan di film ini dengan Jang Dong-soo yang masih peduli pada siswi anak sekolahan yang dia temui secara random di pinggir jalan dengan memberikannya payung pada saat hujan. Lalu yang kedua juga saya lihat dari film ini adalah ternyata polisi itu masih banyak yang korup. Karena dibuktikan oleh Jung Tae-suk yang melakukan apa saja untuk demi kenaikan jabatan, demi menyelesaikan kasus yang membuat dia bisa naik jabatan. Dia sampai bekerja sama dengan komplotan mafia yang merupakan buronan para polisi.
Jadi dia bekerja sama dengan musuhnya, which is korup, karena mereka berada di posisi yang berlawanan tapi tetap bekerja sama. Dan Juk Tae-suk mau itu supaya dia dapat kenaikan jabatan dengan menyelesaikan kasus yang tinggi ini. Lalu yang ketiga adalah trauma itu bisa mengubah seseorang. Ini dibuktikan dengan kasus Kang Kyung Ho yang walaupun tidak dijelaskan background dia bagaimana, tapi dijelaskan secara subtle that Kang Kyung Ho ini merupakan orang yang punya trauma terhadap ayahnya. Jadi dia sempat membunuh seorang ayah yang tidak peduli dengan putrinya. Jadi dia bilang bahwa kenapa buat anak kalau kamu nggak mau ngurusnya, dan itu mengingatkan dia kepada ayahnya. Jadi dia mungkin trauma dan membuat dia seperti itu saat besar. Lalu minus poin yang saya ingin berikan dalam film ini adalah bagaimana background dari Kang Kyung Ho, si pembunuh, si devil ini tidak begitu dijelaskan. Padahal kalau dijelaskan mungkin akan membuat filmnya lebih nyambung, karena si pembunuh ini tidak tiba-tiba muncul saja kan. Karena di film ini tidak terlalu dijelaskan bagaimana background Kang Kyung Ho, kenapa dia tiba-tiba bisa jadi pembunuh, bagaimana kehidupannya sebelumnya, kenapa dia tiba-tiba langsung membunuh. Itu tidak dijelaskan dalam filmnya, hanya secara sadar begitu, bahwa dia punya masalah dengan ayahnya, hanya seperti itu, hanya batas itu. Padahal kehidupan mafia dan detektifnya dijelaskan dalam film tersebut. Jadi dari ketiga karakter utama di film ini, yang kurang dijelaskan adalah the devil-nya, pembunuhnya. Padahal dia juga merupakan peran penting, bukan, yang menyatukan the cop and the gangster. Lalu conclusionnya adalah saya akan memberikan rating pribadi terhadap film ini, yaitu 8,5 dari 10. Karena menurut saya film ini bagus, dari action, misterinya sangat bagus. Hanya masalah background penjahatnya yang kurang dijelaskan, karena dari semua film action yang pernah saya lihat, bahwa background dari penjahat ini merupakan hal penting yang sangat menarik dalam film-film action atau crime seperti ini. Alright, itu semua dari saya, Hani, mengenai review film The Gangster, The Cop, The Devil. Saya harap kalian semua menyukainya, dan terima kasih.